Perkenalkan, saya Haja Senab dari SMK Negeri 4 Goa, Sulawesi Selatan. Kali ini kita akan membahas materi pembelajaran kimia dengan judul konfigurasi elektron. Berbicara tentang kimia tentu saja akan sangat menarik bagi kita. Banyak hal yang dapat dipelajari, dari bagaimana suatu zat terbentuk dan bagaimana zat tersebut dapat berwarna. Warna-warna yang menarik akan terbentuk sesuai dengan konfigurasi elektron dan diagram orbitalnya. Sebelum kita memasuki materi kita tentang konfigurasi elektron, baiklah kita melihat dulu kompetensi dasar, yaitu kalian harus bisa memahami struktur atom berdasarkan teori atom Bohr, sifat-sifat unsur, massa atom relatif, dan sifat-sifat periodik unsur dalam tabel periodik, serta menyadari keteraturannya melalui pemahaman konfigurasi elektron. Adapun indikatornya yaitu dapat menentukan konfigurasi elektron dan elektron valensi. Konfigurasi elektron terdiri atas dua kata, yaitu konfigurasi dan elektron. Konfigurasi adalah suatu susunan atau aturan, sedangkan elektron adalah partikel yang bermuatan. Jadi, konfigurasi elektron adalah susunan elektron-elektron dalam suatu atom. Dalam penyusunan elektron dalam suatu atom itu ada dua cara. Pertama, berdasarkan teori atom Bohr atau kulit atom, dan yang kedua adalah berdasarkan mekanika kuantum atau dikenal dengan orbital. Menurut teori atom Bohr, elektron beredar pada suatu lintasan dinamakan kulit atom. Jumlah maksimum elektron pada setiap kulit itu sesuai dengan rumus 2n pangkat 2, di mana dari rumus tersebut dapat digambarkan bahwa kulit K maksimum 2 elektron, kulit L maksimum 8 elektron, kulit M maksimum 18 elektron, kulit N maksimum 32 elektron, dan kulit O maksimum 50 elektron. Dari teori atom Bohr, maka konfigurasi elektron beberapa atom seperti 11 natrium 281, 12 Mg 282, 13 aluminium 283, dan 35 brom 28187. Nah, dari konfigurasi elektron di mana angka yang terakhir adalah 1, 2, 3, dan 7 itu disebut dengan elektron valensi, yaitu elektron yang berada pada kulit terluarnya yang dapat digunakan untuk membentuk ikatan kimia. Dari konfigurasi elektron tersebut, maka konfigurasi elektron pada atom dari beberapa unsur dapat kita lihat sebagai berikut. Misalnya, atom hidrogen memiliki satu kulit dengan satu elektron. Atom litium dengan dua kulit, di mana pada kulit pertama dengan 2 elektron, pada kulit kedua terdapat 1 elektron. Nah, untuk yang ketiga, seperti atom karbon, itu pada kulit pertama terdapat 2 elektron, pada kulit kedua terdapat 4 elektron. Nah, berikut ini adalah konfigurasi elektron berdasarkan mekanika kuantum atau orbital. Ada 4 macam bilangan kuantum, yaitu pertama, bilangan kuantum utama dengan lambang N, yang kedua, bilangan kuantum asimut dengan lambang L, dan yang ketiga, bilangan kuantum magnetik dengan lambang M, dan bilangan keempat adalah bilangan kuantum spin dengan lambang S. Berikut adalah penjelasan tentang bilangan kuantum. Nah, pertama adalah bilangan kuantum utama dengan lambang N, digunakan untuk menentukan kulit, di mana nilai N mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Bila N sama dengan 1, maka elektron berada pada kulit K. Bila N sama dengan 2, maka elektron berada pada kulit L. N sama dengan 3, berarti elektron berada pada kulit M. Dan bila N sama dengan 4, berarti elektron berada pada kulit N. Nah, yang kedua adalah bilangan kuantum asimut dengan lambang L, di mana bilangan kuantum asimut digunakan untuk menentukan subkulit elektron. Harga L yaitu dimulai dari nilai 0 sampai N kurang 1, di mana bila N sama dengan 1, maka L sama dengan 0.
Nah, bila N sama dengan 2, maka nilai L dimulai dari nilai 0 dan 1. Demikian seterusnya. Nah, bila L sama dengan 0, maka menempati subkulit S. Bila L sama dengan 1, maka menempati subkulit P. Bila N sama dengan 2, maka menempati subkulit D. Dan seterusnya. Nah, yang ketiga adalah bilangan kuantum magnetik dengan lambang M, di mana digunakan untuk menentukan orbital. Nah, nilai M dimulai dari min L sampai positif L. Nah, bila L sama dengan 0, maka nilai N sama dengan 0, berarti dia menempati satu orbital. Bila L sama dengan 1, maka M-nya dimulai dari min 1, 0, dan positif 1, berarti menempati 3 orbital. Bila L sama dengan 2, maka nilai M dimulai dari min 2, min 1, 0, positif 1, dan positif 2, maka menempati 5 orbital. Demikian seterusnya. Nah, sekarang yang keempat adalah bilangan quantum spin atau S. Nah, bilangan quantum spin digunakan untuk menentukan arah elektron, di mana nilai S yaitu positif 1/2 dan min 1/2. Konfigurasi elektron berdasarkan orbital atau mekanika kuantum itu menggunakan diagram orbital yang berdasarkan aturan Aufbau, di mana pada diagram orbital tersebut disusun berdasarkan tingkat energi, dimulai dari tingkat energi lebih rendah ke tingkat energi lebih tinggi. Misalnya untuk hidrogen 1H, berarti konfigurasi elektronnya adalah 1s1. Nah, untuk 11 natrium, konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Nah, pada konfigurasi elektron tersebut, angka 3 adalah nomor kulit terbesar dan angka 1 pada subkulit S adalah merupakan bilangan oksidasi positif 1. Selain aturan Aufbau, ada juga aturan Hahn, di mana aturan Hahn berbunyi pengisian pasangan elektron pada satu orbital dalam subkulit yang sama sekurang-kurangnya berisi 1 elektron. Selain kedua aturan di atas, juga ada yang namanya larangan Pauli yang berbunyi tidak ada 2 elektron dalam orbital yang sama memiliki 4 bilangan kuantum yang sama. Dari paparan materi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa konfigurasi elektron itu berdasarkan kulit atom dan orbital atom. Pengisian konfigurasi elektron berdasarkan kulit sesuai aturan Bohr, dan yang berdasarkan orbital atom sesuai mekanika kuantum dengan 3 aturan utama. Aturan itu menggambarkan diagram orbital ada 3. Pertama, prinsip Aufbau, pengisian elektron dimulai dari tingkat terendah menuju tingkat energi lebih tinggi. Yang kedua, aturan Hahn, elektron yang mengisi subkulit dengan jumlah orbital lebih dari 1 akan tersebar pada orbital yang memiliki kesamaan energi dengan arah putaran yang spin yang sama. 3. Larangan Pauli, setiap orbital maksimal hanya dapat terisi 2 elektron dengan spin yang berlawanan. Demikianlah paparan materi kita kali ini tentang konfigurasi elektron. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.